Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk bagi kita semua. Yang terhormat Ketua DPR Sekda Kabupaten Brebes beserta Asisten 1, yang kami hormati Direktur Pelayanan Kesehatan Primer beserta tim dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, yang kami hormati Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, yang kami hormati BPJS Kesehatan Kabupaten atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, yang kami hormati Super Umum dan Kepolisian Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, yang kami hormati Super yang SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, yang kami hormati Super SDK MI Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, yang kami hormati Ketua I Cabang Brebes, yang kami hormati Ketua PDGI Kabupaten Brebes, yang kami hormati Ketua IPI Kabupaten Brebes, yang kami hormati Ketua PPNI Kabupaten Brebes, yang kami hormati perwakilan 4 Puskesmas Brebes, Puskesmas Wanasari, Puskesmas Mamaron, dan Puskesmas Tanggal, beserta juga yang kami hormati Puskesmas yang mengikuti Zoom atau melalui Zoom kegiatan pada hari ini. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan dan kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dalam acara kegiatan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan evaluasi pelayanan kesehatan primer lain dan jaminan kesehatan di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Bapak PLH Sekda Kabupaten Brebes, beliau Bapak Dr. Andes Hairul Abidin MM. Kemudian yang saya hormati Bapak Direktur Pelayanan Kesehatan Primer dan PKP ya, mohon maaf, Bapak Direktur Pelayanan Kesehatan Primer dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dr. Obrin Paulin Menkes. Kemudian peserta tim ini juga hadir Ibu Guna, mohon maaf Pak Guna dan Bu Novi. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dari Kepala Puskesmas, baik yang hadir secara luring di ruangan ini dan juga yang hadir di daring, secara daring. Kemudian dari perwakilan organisasi profesi ada dari ID, PPNI, kemudian IDI, dan ada PKIP ya, ada juga PDGI, mohon maaf ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah hadir mengikuti kegiatan pertemuan pada hari ini. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah berkat segala nikmat karunia-Nya kita masih mendapatkan kesempatan bisa bersilaturahmi, menghadiri pertemuan dalam rangka pembinaan dan juga evaluasi pelayanan kesehatan primer yang langsung dihadiri dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer dan Pembiayaan dan dihadiri langsung oleh Bapak Direktur. Alhamdulillah, semoga kegiatan kita ini bisa berjalan lancar dan sukses, memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya untuk pelayanan primer di Kabupaten Brebes. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terlebih dahulu kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Direktur beserta seluruh tim dari Direktorat PKP Kementerian Kesehatan RI yang sudah rawuh di Kabupaten Brebes, Sugeng rawuh di Kabupaten Brebes. Kami merasa sangat mendapat kehormatan karena bisa dikunjungi langsung
dan rupanya kegiatan ini nantinya insya Allah akan berdampak baik untuk kita semua di Kabupaten Brebes, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer. Diberikan tugas sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Belum lama Bapak Ibu, ini baru hari kerja yang ke-7, hari ke-7 ya. Jadi masih baru, dan Brebes menjadi tempat pertama yang kami kunjungi. Sebelumnya saya bertugas di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, yaitu masih di Jawa Tengah juga, di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten, sebagai salah satu direktur di sana. Per 17 Mei kami ditugaskan di primer. Ya, jadi sekarang Kementerian Kesehatan itu sedang bertransformasi ya, transformasi dalam segala hal, termasuk transformasi SDM-nya. Jadi siapapun, kapanpun bisa dipindahkan dari mana ke mana, posisi apa ke posisi mana. Jadi kita sebagai ASN yang berakhlak, ya, loyal, itu salah satunya kita taat dan kita lakukan tugas dan fungsi kita semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk melayani masyarakat. Karena fungsi kita di situ ya. Di Bapak Ibu, sejalan dengan transformasi kesehatan tadi, mungkin Bapak Ibu semua sudah sangat memahami bahwa ada 6 pilar transformasi, di mana pilar transformasi pertama, nah ini saya tekankan pertama, berarti pertama itu yang utama adalah transformasi layanan kesehatan primer. Ada klaster usia produktif dan lansia, terus ada klaster penyakit menular. Nah, klaster-klaster ini nanti akan mulai dari screening sampai ke kuratif. Jadi kalau kita lihat itu, fokus layanan primer nanti adalah di promotif preventif. Ya, jadi promotif preventif itu ya penyusunan SPK kalau tidak sesuai dengan nanti kondisi di lapangan tidak applicable juga, tidak bisa diimplementasikan juga. Untuk itu silakan nanti memberikan masukan dan mengajak kami berdiskusi. Sekarang kita udah enak kalau mau diskusi nggak harus hadir, kami misalnya lewat Zoom, monggo silakan. Kami siap untuk satu tujuan, kita menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kegiatan ini membawa kemanfaatan yang besar buat kita semua. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih. Bapak Dr. Robin Pandulian MKes selaku Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Pejabat Pelaksana Harian Sekda Asn 1 Bapak Dr. Khairul Abidin MM. Dipersilakan. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Dr. Robin Pandulian MKes, saya hormati Ibu Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Primer Layak dan Jaminan Kesehatan Dr. Gita Swisari MKM, Ibu Dr. Aina Fatia, Dr. Anandini. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Brebes, Ibu Direktur Trissuswati SKM MKes, hormati Batu Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang masih perjalanan. Yang saya hormati Direktur RSUD Brebes yang mewakili Kepala BPJS Sabang Tegal, Tim, Kepala Puskesmas yang dari maupun luring, organisasi provinsi, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini kita bisa melakukan silaturahmi yang ini cukup strategis Pak Dokter,
memang apa yang disampaikan tadi merupakan barangkali ini merupakan jawaban dari perpisahan sebagai masyarakat. Ada desa yang menjadi jangkauan dari lokus tadi. Nanti boleh nanti memastikan kita bersama juga dengan teman-teman di Sukarmasdes ya, teman-teman kepala desa yang jangan sampai kemudian kegiatan ini mereka belum paham, kemudian mereka melakukan respon yang negatif misalnya. Jadi ini memastikan bahwa kita perlu punya tim kecil yang kedua kita sudah advokasi pada stakeholder yang berkaitan. Kemudian terjawab tadi yang dalam pikiran saya itu standar kualitas ya, kualitas dan kenyamanan juga, kualitas SDM yang sudah ditentukan. Bapak Dr. MM selaku pejabat Sekda Kabupaten Brebes. Yang pertama adalah profil pelayanan kesehatan di Kabupaten Brebes, UKP dan UKM di Puskesmas, sekaligus pemaparan profil kepesertaan JKN di FKTP di Kabupaten Brebes. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Silakan. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Brebes. Kondisi Kabupaten Brebes sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk yang terbanyak dan juga luas wilayah nomor 2 terluas di Provinsi Jawa Tengah. Slide. Jadi luas wilayahnya kurang lebih 1.663 km persegi, membentang dari utara selatan 58 km dan barat timur kurang lebih 50 km. Cara training di masing-masing tempat. Izin sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf Bapak Ibu karena Bapak Kepala Cabang belum dapat hadir di dalam kegiatan ini secara langsung karena ada kegiatan yang ternyata tidak dapat diwakili di kegiatan forum yang ternyata tidak dapat diwakili oleh yang lainnya sehingga harus dihadiri secara langsung. Izin untuk mempersingkat waktu, kami ingin menyampaikan sekilas terkait gambaran penyelenggaraan JKN di Kabupaten Brebes. Mohon izin kami sampaikan berikut adalah profil kepesertaan ya. Ini profil kepesertaan di wilayah Kabupaten Brebes. Jadi untuk Kabupaten Brebes ini sudah merupakan kabupaten yang UHJ Bapak. Jadi jumlah kepesertaan di sini sudah mencapai 90. Belum semua puskesmasnya punya 9 jenis tenaga kesehatan. Kita lihat posisi Brebes ada di berapa persen? 55 dari bawah, 58 baru 50 dari karena jumlah puskesmasnya juga termasukkannya. Kita lanjut, ini tadi proses strategi ini sudah kita laporkan. Ini kita ke DKI. Kalau di triwulan 1 total cakupan kepesertaan JKI kita jadi 88,86. Tapi per Mei ini kita sudah 89,63%. Rumah sakit walaupun punya vertikal tapi harus tunduk kepada Dinas Kesehatan Provinsi karena penguasa administrasi kesehatan itu di sana. Termasuk dengan Dr. Cahyono, barusan saya WA Dr. Cahyono kali ke Klaten, dok, ada puskesmas nggak ada dokter di kita. Saya masih nganggap saya orang Klaten. Katanya mengundurkan diri yang kemarin sekarang sedang diampu oleh ini dan proses peng-SK-an gitu ya, mudah-mudahan segera selesai gitu ya. Ya beberapa data ini sebenarnya bukan hanya di Jawa Tengah ya. Bapak Ibu dari BPJS juga mungkin permasalahan di seluruh Indonesia yang masalah tadi distribusinya,
kemudian dia sebenarnya punya BPJS, tapi dia nggak tahu kalau dia punya, dipindahkan tanpa sepengetahuannya. Saya punya pengalaman itu. Dulu saya aslinya dari Palembang. Saya aslinya dari Tapanuli tapi tinggal di Palembang, berpraktek di Palembang, pernah menjadi kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Minggu ini ada sosialisasi pertama kali datang di Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak terlalu lelah ya. Insya Allah nanti jam 12 sedikit kita sudah selesai. Ya, ini sedikit terkait dengan sosialisasi dan menyambung dari teman-teman BPJS juga. Dan memang kedatangan kami di sini memang tujuan kami adalah untuk sosialisasi terkait dengan pemindahan kepesertaan jaminan kesehatan dan kredensialin tenaga kesehatan di puskesmas. Ya, oke, next slide. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya tujuan kami adalah terkait dengan pemindahan kepesertaan JKT. Pesertaan JKTP perlu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan akses dan mutu layanan kesehatan serta mempertimbangkan ada atau tidaknya keberanian peserta. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini mungkin kita sepakat ya sama Bu Dr. Novi ya. Ya, jadi bahwa ini memang kita akan lakukan sesuai dengan alur yaitu enrollment ya Bu. Enrollment peserta. Jadi bukan BPJS yang memindahkan, bukan Kementerian Kesehatan memindahan, tapi kita lakukan sosialisasi dan kalau memang pesertanya bersedia dan minat, itu mereka bisa melakukan pemindahan. Gitu ya Bapak Ibu, jadi bukan serta-merta dipindahkan terus hilang gitu enggak, tapi kita akan ada tahap-tahap ya Dok ya. Kita akan sama-sama dengan BPJS menambah dokter atau dilakukan redistribusi. Kebetulan penambahan dokternya dari yang dia punya cuma satu. Jadi dia punya 4, kalau saya nambah dia bisa 1. Dia kami tambah dokter. Ya, boleh silakan. Kalau memang rasanya masih rasionya masuk, tapi kalau rasanya kayak gini, rasionya sudah terlalu besar, itu kan kayaknya rasionya tidak masuk gitu ya. Oke, next. Untuk daerah yang sudah berkomitmen dalam pemindahan kepesertaan adalah Bangli, contohnya ya. Jadi Bangli bagi masyarakat Bangli berhak mendapat pelayanan yang bermutu. Ini hasil daripada testimoninya di Bangli, ya. Nah, kemudian pemindahan pesertaan di JKN, pemindahan pesertaan JKN dilakukan dengan melibatkan peserta dan bukan merupakan keterpaksaan. Jadi Bapak dan Ibu jangan takut ini. Ini protap ini harus dijalankan oleh BPJS bersama dengan Kementerian Kesehatan. Ya, yang ketiga adalah Pemda Bangli juga memberikan kesempatan kepada sektor kesehatan swasta yang berkomitmen kepada peningkatan mutu untuk ikut serta memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN khususnya segmen PBI. Jadi tetap ada syarat nih, misalnya pemerintah daerah untuk PBI boleh nggak? Boleh aja. Tapi misalnya saya bisa jalan-jalan dulu gitu misalnya. Oke, kan kita tester. Oke gitu ya. Kemudian dengan adanya persaingan yang sehat, potnya tadi yang sudah sempat dipaparkan oleh Dr. Novi itu nanti naik. Karena fokusnya udah mulai kan, wah jangan sampai nih semuanya bisa pindah. Karena apa nih? Pindah ke klinik sana, kita saya bilang lebih nyaman, lebih cepat, lebih bersih. Jadi lama-lama dari itu kan enrollment, mereka bisa pindah sendiri. Jadi mereka dengan ketok tulang, ini pindah, ya pindah. Nanti kayak lo tuh bisa punya lebih gitu. Nah, itu kalau saya gambar, begitu ya. Gimana kita kemarin 3.000 ya. Oke, baik. Ya, Bapak dan Ibu kemudian yang kedua dari Buleleng. Ya, kalau dari Buleleng, manfaat pemindahan kepesertaan adalah yang pertama menjaga kualitas pelayanan pasiennya dan mengurangi kelelahan petugas kesehatan akibat menurunnya pasien. Karena Buleleng itu daerahnya pembunuhan, ada pembunuhan dan dia paling luas sekali. Umumnya itu gambar Bali itu Buleleng yang memanjang dari ujung ke ujung. Nah, kemudian untuk mempercepat pelayanan kepada pasien dan antrian tidak terlalu lama. Kemudian akses pasien ke vaskes tidak terlalu jauh. Jadi karena memang sebaran puskesmasnya cukup antara satu dan lain itu cukup jauh, bisa lebih dari 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Akhirnya dengan adanya di mana Dinas Kesehatan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sudah merancang untuk pemerataan peserta layanan BPJS agar tidak terlalu banyak di satu tempat. Ya, tapi tempat lain masih sangat kurang dan mendorong BPM untuk membuka pelayanan di tempat yang masih sulit dijangkau. Karena memang kita untuk mendorong pelayanan BPM ini kalau disuruh taruh di pojokan tidak mau. Kenapa? Udah di pojokan dari pasiennya. Tapi dengan ini untuk masyarakat sekitar pojokan sana kita kembalikan ke sana supaya lebih dekat dengan akses. Gak perlu 5 kilo karena di puskesmasnya jauh kasihan.
Jadi ini juga merangsang untuk DPM yang bekerja di pinggiran-pinggiran itu bisa mendapat pasien artinya. Ya, nah ini nanti komitmen ini yang dibuktikan dengan komitmen dari kepala daerah. Jadi Pak Bupati hanya cukup memang ini nggak takut Pak, cuma satu kok. Iya, cuma satu ini cuma satu karena memang kita mau sebar ini di 37 provinsi untuk proyek dulu. Iya. Tapi tanya BPJS cuma 2 itu mereka berani. Cirebon kemarin nggak berani, masih mikir-mikir mana gitu. Indramayu sama Sukabumi ya. Ya karena di awal kemarin memang kali Kementerian Kesehatan belum turun juga ya Mbak Dini ya. Jadi sekarang makanya kenapa kita bersama-sama dengan BPJS supaya masuk. Nah ini adalah surat pernyataan ya dari kepala daerah dengan materai 10.000. Jadi sehubungan dengan surat Direktur Pelayanan Kesehatan nomor sekian karena memang kami bersurat. Ya kemudian tanggal 15 Oktober tentang permohonan komitmen kami pemerintah daerah Kabupaten Bangli menyatakan dukungan dan komitmen untuk melaksanakan pembinaan kepesertaan jaminan kesehatan di FKTP dalam rangka peningkatan akses dan mutu kesehatan. Itu saja yang kami tunggu sebetulnya. Ya nanti untuk prosesnya kita akan bersama-sama stepping by stepping dengan BPJS Kesehatan. Itu. Iya, nanti ada kalau BPJS kan butuhnya berita acara ya Bu. Kalau kami butuhnya ini. Nanti kan bareng-bareng berdua. Jadi ya kita berdua nanti kolaborasi, oleh nanti kalau memang perlu kami datang kepada kepala daerah ya. Ya Bu Novi ya, kita akan datang bersama nanti Ibu tinggal cover ke kami saja. Nanti 2 bulan kali ya, lebih ya Bu Novi ya. Kalau di Bulanan sama Bangli itu agak lama intinya prosesnya. Percepatan harusnya kalau udah klik begini nih percepatan gitu karena alhamdulillah Bukadis open kemudian tadi Pak Asisten juga open ya Bu pemikirannya nanti coba kita lakukan kemudian sosialisasi kepada masyarakat dan nanti masyarakat kita sosialisasi Bu jadi bukan mereka tiba-tiba merasa mereka dipilihkan itu nggak boleh apalagi di zaman Arab ini pasti mereka kita sosialisasi dulu kalau ada yang aduh rumah aku sudah seperti klinik itu kan boleh pindah ya aku pindah di situ gitu jadi pendekatan akses konsepnya ya nanti akan dibantu nah ini contohnya ya jadi untuk Kabupaten Brebes ini harusnya membuat beberapa alternatif ya Dr. Novi ya nanti puskesmas mana saja yang kira-kira kita lihat nih pesertanya banyak tapi kok rapotnya jelek nah udah peserta banyak rapotnya jelek gitu harusnya peserta banyak rapot bagus sampai 100% itu dia yang dicari tuh begitu kalau kayak gitu nggak dipindahin kita nggak jadi pilot project nggak seru kalau kayak gitu bagus kinerjanya tapi justru yang kita jadi kinerja pilot project adalah puskesmas yang pesertanya banyak kinerjanya jelek coba kita kurangi sedikit aja gitu kan performanya bagus di Buleleng sama Bali performanya naik puskesmasnya dan itu kelihatan banget dari bulan per bulan karena BPJS punya datanya bulan per bulan ya itu rapotnya luar biasa ya jadi ini kemarin punya 8 alternatif untuk di Bangli ya ini ya tadi ya kemudian mereka juga punya 8 alternatif untuk klinik jadi artinya kita akan memetakan karena yang punya peta itu dari BPJS Kesehatan jadi untuk puskesmas susut 1 itu yang paling dekat FKTP tujuannya dan bagus memang dan yang pasti dia belum overload untuk pesertaan kita akan ada di Dr. Agus di Base ya Asmara dan klinik Pratama BMC ya kemudian untuk puskesmas susut 2 itu dengan Dokter Nengah Sarjana nah ini sebenarnya DPM jadi teman-teman DPM yang memang berpraktek yang memang karena kepesertaannya masih sedikit ini bisa menjadi alternatif gitu ya kemudian juga untuk beberapa poin dari 8 ini nanti semuanya kita akan sisir lagi yang paling oke. Jadi nggak semua 8 ini nanti mohon nanti teman-teman BPJS untuk bisa menyisir ini gitu ya jadi asal dan sasaran itu harus jelas dengan kriteria-kriterianya oke. Dan penyelenggaraan pelatihan kita kan peran organisasi salah satunya tadi mendapatkan peran bahwa kita ada di peningkatan kompetensinya yang terkait dengan kompetensi pelatihan dan sebagainya. Nah, untuk permasalahan pelatihan ini tadi sudah dijelaskan bahwa kita punya minimal 20 JPL untuk yang bisa dipakai.
Dan itu pun apakah memang harus diselenggarakan oleh penyelenggara pelatihan yang sudah terakreditasi, ataukah kita bisa menyelenggarakan seperti itu. Kalau memang harus diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi, wacananya memang IB sendiri, PPIB memang sudah mulai berupaya untuk membentuk sebuah lembaga pelatihan yang terakreditasi, tetapi ini masih dalam proses. Nah ini apabila memang nanti kredensialing ini dilaksanakan sebelum kita dari OP itu terakreditasi untuk penyelenggaraan pelatihannya, apakah memang kita harus bekerja sama dengan penyelenggara pelatihan yang lain yang sudah terakreditasi seperti itu? Ya, kalau kita bilang harus lembaga terakreditasi mungkin tidak sama sampai Maroke ya. Kalau di sini nih Jawa Tengah bisa gampang. Kalau di Papua nggak bisa loh. Jadi kalau saya bilang kalau memang dok itu harus dikeluarkan sertifikat dari lembaga terakreditasi. Bagusnya seperti itu. Cuma tidak menutup kemungkinan kalau misalnya tidak ada lembaga yang terakreditasi, sementara kalau kepala dinas mau mengeluarkan sertifikat dari tangan, itu sudah aman. Karena apa? Karena peningkatan kompetensi Pak, nanti kan kerjasama dengan OP juga, kerjasama dengan teman-teman yang memang ahli di bidangnya. Jadi bukan dinas ngajar sendiri, ngasih sendiri, ngasih tantangan sendiri, nggak bisa begitu. Harus kerjasama dengan mitra bestari. Ini kan sudah bilang harus kerjasama dengan mitra bestari. Atau tadi saya bilang, kalau memang rasanya berat kerjasama sama rumah sakit. Mohon dong bisa ahli ilmu, misalnya membahas tentang tifoid, boleh aja. Latihan terkait dengan tifoid, pengetesan tifoid bagi dokter umum di puskesmas. Yang ada dinas boleh, tapi sertifikat dari mana dong? Mau dari rumah sakit, mau dari dinas, sementara itu kepala yang bertanggung jawab dan itu dilaksanakan dengan betul, kita akan hitung. Sial ini memberikan rekomendasi kepada dinas kesehatan, catatan bahwa ini berarti ada sesuatu di sana, gitu kan? Misalnya apakah, misalnya alasannya alat yang lengkap atau bahan yang tidak tersedia, seperti itu. Nah, muaranya untuk pelayanan yang lebih baik. Terima kasih Dr. Adi. Contohnya ini apa dulu nih? Dr. Gigi dulu deh. Ya. Jadi dong kita sudah punya instrumennya. Artinya teman-teman dokter gigi itu nggak boleh berkelit bahwa dia kewenangannya sedikit. Karena 60 kewenangan dokter gigi harus sudah bisa ditetapkan di puskesmas. Jadi kalau alat boleh. Dokter nanti rekomendasinya bukan orangnya, tapi rekomendasi kepada dinas untuk bisa memenuhi peralatan yang dibutuhkan, alat dan bahan. Jadi nanti teman-teman tim kredensial ini bukan selesai menilai pulang ya, tapi harus menulis tuh rekomendasi, bukan hanya rekomendasi orang per orang, tapi rekomendasi secara keseluruhan. Kira-kira untuk dokter gigi ini butuhnya apa aja sih? Ternyata kok banyak banget ya, nggak bisa jalan ini karena alatnya nggak ada. Dokter nanti kita lihat dulu ya sebentar untuk dokter gigi. Untuk dokter gigi ini ada 60 kewenangan. Coba Jin, sampai bawah ada 60. Oh bukan ini, kayaknya satunya lagi. Atas persetujuan peserta atau tiba-tiba dia langsung dipindahkan. Sebabnya kan kalau rata-rata kalau yang di puskesmas kan PBI. Dan hampir berapa persen itu ya, sekitar 30-40 itu kan lansia. Orang tua untuk main HP gini kan mungkin nggak terlalu pintar, gitu loh. Kalau dan kami juga di puskesmas udah beberapa kali dapat peserta datang ke kami, kok bisanya pindah ya, ada gitu. Itu yang swasta atau PBI? Yang PBI. PBI. Ada yang kayak gitu juga, ada yang swasta ya ada juga gitu. Nah, aku bilang ya yang tahu kalian, sebab yang punya kartu kalian yang bisa pindah. Kalau kami nggak bisa memindahkan. Gitu. Kalau lebih jelas yang monggo tanya ke BPJS. Nah, untuk yang ini saya mau nanyakan apakah tetap berlaku atas persetujuan peserta BPJS memindahkan atau tidak? Itu bisa karena ini puskesmas gemuk nilainya jelek terus nggak pernah bagus. Nah pesertanya tak kasihlah ke klinik sebelah yang masih sedikit atau memang harus sesuai dengan maunya pasiennya itu baik mau PBI maupun non PBI. Itu untuk tidak sesuai dengan STR-nya kami. Kalau yang dokter kan kalau misalnya kredensialingnya kan sekarang STR sudah berjalan 3 tahun.
Nah, berarti kan 2 tahun itu kan harus ada penyelesaian lagi karena kami STR baru. Itu mengajukan lagi berarti. Berarti yang setiap tahun yang dimaksud itu apa? Yang kredensial setiap tahun? Kita nggak pernah ada kredensial setiap tahun, Bu. Kredensial itu 5 tahun sekali. Oh, yang evaluasi tadi yang setiap tahun itu maksudnya apa ya? Pemindahan kepesertaan. Yang pertama, kami mengikuti aturan main yang sudah ada, ya Novi ya. Jadi artinya kami tidak akan melakukan itu serta-merta. Jadi artinya orang dipindahkan. Beda dengan mungkin nih, saya nggak tahu ya, mungkin dokter Novi bisa bantu saya. Mungkin tiba-tiba ibu puskesmasnya kedapatan ada peserta baru JKN masuk. Kemungkinan tuh bisa juga ada juga mungkin yang kliniknya tutup gitu ya, tiba-tiba dapat ketambahan nih. Nah itu ketambahan itu karena BPJS langsung yang mengatur. Begitu klinik tersebut, contohnya klinik saya ada klinik Pahira Aisyah, dia klinik Pratama. Kemudian rapat konsorsium pengen diubah menjadi klinik utama. Itu saya harus mulai dari nol lagi, Bu, untuk kepesertaan, betul ya? Yang saya sudah punya 5.200 itu harus dipindahkan ke klinik lain, dan itu kami tidak tahu. Kenapa? Karena memang ganti status ya harus waspadanya dimulai dari nol lagi gitu. Nah itu kemungkinan